Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tugas kelompok kami yang berjudul Tokoh Manajemen Modern dan Teorinya. Penjelasan Abraham Maslow sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslihen. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi tokoh-tokoh manajemen beserta teorinya. Tokoh yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang tokoh Abraham Maslow. Nah, ini fotonya, foto beliau. Beliau itu lahir pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1970. Dan beliau adalah seorang teoretikus dan psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikolog humanistik. Beliau juga terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Nah, inilah beliau. Teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, menurut beliau, yaitu ada 3 asumsi. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia tidak akan pernah terputuskan. Terus yang kedua yaitu perilaku manusia itu mempunyai tujuan dan dimotivasi oleh kebutuhan untuk merasakan kepuasannya. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan dapat diklarifikasi menurut struktur hierarki yang terpenting, yaitu dari bawah atau dari dasar hingga yang lebih kemudian atau yang lebih tinggi. Nah, itu menurut Abraham Maslow, teori kebutuhan manusia yang ada 3 macam itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ica dari teman saya. Silahkan Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan melanjutkan materi tentang teori kebutuhan manusia. Ada 5 visualisasi teori hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama, aktualisasi diri, seperti pengembangan diri, pemenuhan ideologis, dan lain-lain. 2. Penghargaan, seperti pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sosial, seperti afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, rasa aman, seperti keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Dan yang kelima, fisiologis, seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan tubuh fisik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnawati. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teori kebutuhan manusia Abraham Maslow. Abraham Maslow 1 April 1908 sampai 8 Juni 1970 adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Maslow lahir tanggal 1 bulan April tahun 1908 Brooklyn, New York. Meninggal 8 Juni 1970, umur 62, California, kebangsaan Amerika. Alma mater University of Wisconsin-Madison, dikenal atas psikologi. Penjelasan Douglas McGregor sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Syarifatul Ula Wardania akan membacakan biografi dari tokoh teori manajemen modern yang kedua, yaitu Douglas MC Gregor. Douglas MC Gregor lahir pada tanggal 6 September 1906 di Detroit, Michigan, Amerika. Beliau berkebangsaan Amerika dan beliau wafat pada tanggal 1 Oktober 1964 di Amerika. Riwayat pendidikan beliau pertama di Universitas Harvard dan di Wayne State University. Pada tahun 1946 sampai 1954, beliau pernah menjabat sebagai seorang profesor manajemen di MIT Sloan School of Management dan Presiden Universitas Antioch. Dalam bukunya, beliau pernah mengemukakan pendapat teori X dan teori Y di dalam buku The Human Side of Enterprise, yang isinya suatu pergerakan untuk menciptakan lingkungan di mana pekerja mendapat motivasi melalui kekuasaan, perintah, dan kontrol, atau integrasi dan kontrol otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Di sini saya akan menjelaskan teori X dari Profesor Douglas MacGregor. Yang pertama, pemimpin adalah cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter dan karyawan tidak akan bekerja kecuali diperintah dan malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidiyati akan melanjutkan teori Y dari tokoh Douglas MC Gregor. Kepemimpinan lebih menyukai gaya kepemimpinan secara demokratis. Untuk karyawan lebih bekerja dengan sendirinya. Penjelasan Frederick Hasbach sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Frederick Hasbach. Pada tahun 1923 sampai 2000, seorang psikolog Amerika yang menjadi salah satu nama yang paling berpengaruh dalam manajemen bisnis, ia mengemukakan teori motivasi berdasarkan teori Frederick Hasbach, yang merupakan seorang psikolog spesialis di bidang kesehatan mental industri. Hasbach ini adalah seorang profesor yang mengajar di Universitas Utah, Amerika Serikat. Hasil penelitian yang dikembangkan Hasbach bersama mahasiswanya adalah salah satu teori motivasi, yaitu dengan teori 2 faktor. Wikipedia kelahiran 18 April 1923, Lynn, Massachusetts, Amerika. Meninggal 19 Januari 2000. Kebangsaan Amerika, pendidikan Universitas Pittsburgh, City College of New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuh Yuning Forvianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Menurut hasil penelitian Hasbach, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam memotivasi bawahan, yaitu yang pertama, hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung jawab atas kemajuan, dapat menikmati pekerjaan itu sendiri, dan adanya pengakuan atas semua itu. Yang kedua, hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama pada faktor yang bersifat embel-embel saja dalam pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan, istirahat, dan lain-lain sejenisnya. Dan yang ketiga, karyawan akan kecewa bila peluang untuk berprestasi batas. Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teori Frederick Hasbach yang kedua, yaitu teori 2 faktor. Hasbach menyatakan bahwasanya seseorang dalam melakukan pekerjaannya itu membutuhkan 2 faktor yang merupakan suatu kebutuhan. Yang pertama adalah maintenance factors.
Maintenance factors adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh ketentraman badania. Yang kedua adalah motivation factors. Motivation factors adalah faktor motivasi yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaannya. Nah, aliran manajemen modern ini mengemukakan bahwasanya suatu organisasi bukanlah suatu sistem yang tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, suatu organisasi adalah suatu sistem yang terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Aliran manajemen modern ini dicetuskan sejak tahun 1950 dan saat itu juga sudah mulai dipakai. Adapun kelebihan dari aliran manajemen modern ini, yang pertama adalah lebih memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh, yang kedua adalah lebih dinamis, yang ketiga adalah lebih banyak variabel yang dipertimbangkan, dan yang terakhir adalah perpaduan antara teori klasik dan dengan konsep yang lebih maju dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan tentang biografi tokoh manajemen modern dan teorinya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.